enggak maksudnya kursi ini sih gitu bro pickup merah sih kudu mundur nama mundur Terus pesan ada? ini pak Ya wes lah. Oke, selamat sore. Sore luar biasa lah. Malang makmur. Sore jagongan enak ini. Bahas apa ini? Bahas tentang seputar apa ini? seputar Indonesia. Indonesia Jawa Oke, hari ini kita akan bahas podcast kita kali ini tempat yang santai, sejuk, panas. Kebetulan hari ini memang sengaja kita tadi pulang pagi terus itu kita tadi juga janjian kemarin ya mau ketemuan di sini warung kopi mana ini pak warung kopi tepatnya di SPBU. Hah? SPBU. SPBU ya Santang. area SPBU Ngantang. Kalau yang mau kesini silakan datang teman-teman. Dan hari ini kita disponsori oleh Durian Ngantang. lagi mbak yo hari Mulai. kenal aku mbak Oke teman-teman, santai iki yo. Angga ada pertanyaan dulu. Aku gitar. aduh ini pak ini biasanya bawa gitar Sena Bukan Pak, bukan saya aja. Saya gitaran aja. Betul sakit. Kayak tangani baru kecelakaan. Setelah kecelakaan banyak yang terjadi Pak. Jadi apa? Ini banyak yang terjadi Pak. Ini sakit. agak si loro Yang terjadi. Berarti lem bahas gitar nggak jauh pembahasan kita kali ini mengenai grup band ya. ya Grup band apa grup apa? band Band apa Mas? kalau sekarang namanya lemah lempung band pak Wih, Band siapa iki? Satu semangat. ya satu semangat dari ekstra juga Yang kemarin pas OSS itu ono 3 band itu beda-beda apa ya kok? itu bisa Jelas. Kawan ini loh. Disaksak. Ya apa sih tadi gitu. Jadi itu anu pak kan satu ekstra band itu namanya lemah lempung. Jadi dibagi sama yang kemarin tampil itu beda-beda grup itu pak jadi nurun gitu pak. Ya. Kayak anakan Tangan di lemah lempung. ya anaknya lemah ngakar lempung. gitu ngakar ngakar kalau boleh tahu berapa personil? Dan satu ekstranya pak. Ya, satu ekstra. Berapa anggota? Hanya Enak pak. ya jawabnya nyontek. Wah. Mana jawabannya? Mungkin tiga pakai gini loh ya ya ini 30 sampai 40 anak pak satu ekstra. Satu ekstra itu Ya. dapat 40 anak. Tapi yang datang ya paling Itu saja. yang itu datang saja. bisa dihitung pak Tapi kalau grup bandnya sendiri yang lemah lempung itu anggotanya berapa? Semua, Pak. Semua dari 40 itu. Intinya. Kalau kita event kayak gitu, kalau dulu intinya kalau dulu itu cuma empat personil 4 personil. ya. Siapa aja? Sampean? Saya Revan Bisa Daniel diperkenalkan dong. Sampean Oh, ya. apa? Apa saya Saka Surya Negara pegang mic sekarang Kang. Saya sebagai Saya biasanya pegang bass terus ada Mas Revan kalau saya biasanya Kameranya ganti sih pak biasanya drum biasanya gitar terus ada Ardi Gak tahu teman yang Wardi. sekarang Banteng pak. banteng sekarang pak Banteng nomor Oh, 1. kok Pak Maman katanya bahas bantengan katanya. banteng iya Karena sekolah ya Ardi ya. Ya nanti saya pengen bahas itu. oke di Mas Ardi itu pegang drum terus ada Daniel vokalis sambil gitar gitu Pak Maman ngerti Daniel gak? yang kemarin tuh Pak. Oh, Daniel yang kemarin kesini pak Oh, yang pakai jaket ungu itu Daniel. ya Iya. itu Vokalisnya. Kemarin. terus ada Dendra sama Dendra Dendra apa? Kalau Dendra.
5. Hendra bass. Hendra spesialis bass top. Bass. Emang harus spesialis seperti itu atau memang nanti ditukar-tukar? Enggak harus sih, Pak. Enggak harus. Biasanya tergantung lagu, Pak. Tergantung lagu. Biasanya tergantung lagu. Sekarang lagi project garap lagu apa? Kalau sekarang Aestra, Pak. Enggak dari Lemah Lempung dulu, nanti kita bahas. Oh, malam. Kita bahas ekstranya nanti, kita bahas fokus di Lemah Lempung. Kalau Malempung sekarang enggak ada, Pak. Nanti, Pak, kemudian. Ya nanti paling paling. bulan, 1 bulan, 2 bulan. Pakai proyek ke sini. Video Marsio. Oh, anu. Itu Pak. Saran saya di-record dulu. Belum direkod lah sampai sekarang? Loh, yang versi saya yang versi saya belum di-record. Oh, tapi sudah garap itu ya? Nah, Mateng ya di sana. sudah matang. Ya itu gak Pak Rizal itu yang pegang ekstra kurikuler. Aku mana? Kapan direkod? Saya klarifikasi dulu ya. Saya klarifikasi dulu untuk ekskul musik itu dulu awal mulanya itu mungkin baru terbentuk fixnya dan bisa didaftarkan itu 2019. Jadi sebelum-sebelumnya itu memang ada musik tapi nggak kayak masuk di nilai rapor dan lain sebagainya lah. Terus keberlanjutannya yaitu susah untuk mencari, kalau saya sih ngerasakan susah cari pelatihnya. Itu susah sekali karena kadang itu ada anak sing seneng gitar, seneng bass dan lain sebagainya. Akhirnya dasarnya awal itu saya mendirikan musik itu ingin hidupkan ya cek seneng-senengan. Pas zaman saya nggak tertarget sama nilai Pak dulu Pak. Ingin ya wis pengin main aja engko nek misal pengin yo kalau nek kita terdaftarkan di anu kan malah terbeban nah, anak-anak itu. Setiap anu ada tampil enggak. Pengin saya ya cuma Evan aja di situ, yang pengin main aja ya kayak studio lah, yang pengin menyalurkan bakat main aja. Terus lama-lama tergeser jadi ekstra wajib. Nah, ekstra wajib mungkin koordinasi antara yang terakhir itu transisi kemarin. Koordinator ekstranya kan sekarang Bu Eko kalau nggak salah. Nah, itu dari situ nggak ada klarifikasi, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sebenarnya. Tapi ya wes saya anggap Bu Eko sudah bisa menghandle itu semua. Jadi kalau saya sih enak musik itu enaknya didengar, diamati, bukan jadi sesuatu yang wajib. Wajib itu malah kebeban. Ya, kebeban. Itu ya. Jadi misal kayak acara iki kudu melo latihan dan lain sebagainya. Soalnya kewajiban anak-anak pun kan juga belajar saat ini. Soalnya nanti kalau sudah lulus sekolah mau menyalurkan bakatnya itu terserah. Itu sih. Kalau saya intinya di situ klarifikasinya. Oke, pidana ya sekolah ya. Musik. Masuk. Kalau semangat kan musik masih eskul tas lahir lah ya, intinya tas lahir. Ini sebenarnya kalau pengalaman Pak Rizal yang pernah sekolah di kota. Kalau Saman Bian kan ada ekstra musik tuh. Ada. Nah, itu tujuannya ngapain, Pak? Jadi kalau LKBB kan tujuannya latihan baris, lomba, menang, prestasi. Nah, kalau musik ini lombanya itu seperti apa atau gimana? Kalau aku mau diwawancara ya malah. Iki lo anaknya ngerti. Tujuannya. Biar tahu arah. Kalau musik sendiri itu sama kan kemarin kita pernah podcast sama Tutus ya. Nah itu kalau saya lihatnya sekarang musik itu bergeser jauh banget dalam artian apa, dulu itu kalau waktu saya SMA di Malang SMA 7 itu hampir setiap Sabtu itu selalu ada parade band itu yang untuk menyalurkan anak-anak. Jadi musik latihan terus ada tempat untuk menyalurkan setiap Sabtu. Itu pun ada tempat khusus dulu di stasiun Kota Baru kalau nggak salah, itu di dekatnya pokoknya itu ya, itu ada tempat memang buat parade khusus anak SMA. Gongnya menyalurkan bakatnya, gongnya kalau sekarang itu contohnya bisa tampil kayak di Big Fest dan lain sebagainya, itu sangat prestis sekali. Terus dulu itu kalau anak musik itu kalau sudah bisa musik gitaran itu koyok wah ngono rasanya Keren gitu, Pak. Prestisnya itu masih modelnya belum adus modelnya opo nek iso gitaran iso drum, apalagi drum itu kan jarang, itu wis sangat hype sekali tuh. Terus kalau saya dulu di kota itu benar-benar dibagi, jadi musik itu enggak campur Pak, musik itu enggak campur. Misal ada gitar sendiri, bahkan ada yang khusus untuk melatih paduan suara, untuk melatih vokal sendiri itu ada. Targetnya minimal ya ngisi acara-acara di sekolah lah.
Kalau dulu saya waktu sekolah di SMA SMA 7 terus ngelatih di megang koordinator di SMA 10, itu per kelas itu mesti ada yang tampil itu ada. Jadi di event kan di sekolah, di lomba, di battle kan per kelas. Kalau di sini kan ada satu band untuk satu sekolah, bukan semua sekolah. Ya, itu bedanya di situ. Per kelas, memang per kelas wajib. Kelas menampilkan bandnya Mas. Iya, dan itu kalau nggak salah saya pernah tahu itu ada di kurikulumnya kesenian. Harusnya di kesenian seni ya apa itu ya, pelajaran kesenian itu memang harusnya ada. Soalnya saya ingat saya dulu waktu saya SMA itu wajib semua itu bisa, misal gitar, bisa apa pianika itu wajib. Jadi memang itu tuntutan minimal anak-anak keluar itu bisa tahu apa yang namanya musik. Itu sih kalau saya. Monggo. Anda saya kalah ini jadinya. Lo pingin nggak kayak di kota kayak gitu? Ada semacam apa sih namanya, Pak? Parade. Kayak khusus parade satu ngantang aja. Kira-kira nanti bisa nggak? Nah, menurut sampean. Sama jawaban. Yuk, ngobrol lah. Terus ini wes Pak apa? Ketua nih. Di ngantang itu peminat untuk bermain banyak aku. Kalau di Ngantang banyak Pak sebenarnya. Tapi berhubung gimana ya, mungkin ada yang udah kerja gitu Pak. Jadi nggak bisa bagi waktunya. Jadi lama-lama bubar sendiri gitu Pak grupnya. Kayak sekarang dia nggak kayak Seto. Perlu nggak sih diwadahi kayak gitu? Atau mungkin paling nggak ele-elean di ngantang kan kafe kan banyak. Ya. Ini untuk teman-teman yang punya kafe atau yang punya resto yang angka sembona atau teman-teman ngadain ya angga itu mungkin yang bisa nyalurkan kafe-kafe kayak gitu. Kan teman-temannya Pak Angga kan rata-rata. Tapi untuk saat ini cuma hanya di ini ya, di sekolahan aja ya. Kita bisa mengekspresikan ke apa namanya, kita menampilkan ekstra kita cuma hanya ada di Ngantang aja ya, khusus sekolah ya. Ya mungkin nanti kalau kedepannya kalau ada event-event lomba band gitu, teman-teman mau ya bisa ikut Pak. Bisa diikutkan. Ya, ada Festival musik itu Festival musik ada banyak. banyak Pak di daerah Oh, masih Batu. ada. Batu Nah, ya, tapi Batu. daerah ya Batu Ngetan. Lang gitu banyak. Nah, tapi ya, ada tapi jarang, nggak sebanyak. Yang menyebabkan itu terjadi kenapa sih Pak Rizal? Apa memang sekarang itu sudah ganti genrenya genre ke arah Jawa, musik Jawa, musik DJ apa musik bantengan apa kalah kayak yo gini Pak, sekarang kan anak-anak itu juga generasi milenial ya, maksudnya yo mereka pegang sehari-hari ya gadget dan lain sebagainya. Kalau dulu sih gadget nggak ada, hiburannya ya yang ngeband, festival ngeband, PS-an dan lain sebagainya. Sekarang hiburan itu bisa didapat di HP, minimal pakai TikTok itu ya, apapun remix, musik remix itu wes gampang, apapun aplikasinya bisa sekarang. Kalau dulu memang datang ke studio ya kelendingan golek musik, nada di record baru didengarkan, oh ini ono sing salah, ke studio lagi. Nah itu kalau sekarang kan wes mudah, tinggal pakai HP record, oh ini salah, nadanya gak enak direkam ini. Tuh pergeseran zaman itu Pak. Kalau saya sih lihatnya seperti itu, dan jarang untuk terwadahi. Kalau jenengan dulu pernah El Amail, acaranya El Amail, Sampurna Mail itu kan dulu scoring band-bandan di Malang itu. ya. Sekarang nggak ada, Kickfest aja wis sepi. Kickfest dulu Rampal. ada, di Rampal kan Kickfest dulu ada, tapi sekarang sepi, bahkan bukan untuk nonton musiknya. Yes. Iya, bikin story terus pulang, nggak penikmat musik. Itu Bapak. Itu sih kalau dari saya ini mau menang nih di sini posisinya. Turun ring. Iya. Kalau Berdiri. gini wis, misalkan kalau targetnya dirubah ngono ya apa? Maksudnya kita nggak perlu prestasi, tapi wis kamu 1 tahun ini gak kae album. Album. Arang lagu dhewe. Kesulitan ya. Sulit Pak. Kalau Sulit, dari ya. Ya sa single wis. Kalau single sudah. Perlu di ini nggak, perlu di shoot nggak, apa perlu di record nggak? Sudah di record. Sudah di Spotify. Udah lali Pak Angga tadi bintang tamu modelnya. Ada Spotify kan asli ini kan ya perlu dipasarkan loh. The phone ini.
Gila. Kalau genre musik kalian arahnya ke genre apa? Kebanyakan ke rock, Pak. Punk rock ya? Ya. rock metal Rock metal. Akustik. saya netral sebenarnya Pak. Ya, saya masuk Kecuali semua. saya jarang denger dangdut, kurang suka. Gila. Ya berarti nganu Pak Angga, PR-nya teman-teman ini Harus genrenya kan sekarang Masuk ke PR, Pak. Masuk ke PR, Pak. pelajaran sono PR. harus ngomong PR. Dengan ini kalian merasa ini enggak kalau ada ekstra gitu, kalian itu merasa apa ya, ada fasilitas enggak? Seneng apa enggak ono fasilitas sama sekolah? Seneng nggak seneng sih, Pak. Ya, biasanya ngeband kan ya setelah harinya kapan. Ya, kalau nggak difasilitasikan larinya ke studio. Ya, Ya. bayar. Tapi memang seneng ya berarti ya. Ya, seneng, Ada Pak. ini, Ada ada hal fasilitasnya, positif lah ya, ya. ada positifnya. Ada hal positif yang Menyalurkan bakatnya teman-teman. kalau di sekolahan Ya, Pak. Penikmat musiknya untuk anak-anak zaman sekarang itu lebih suka ke arah mana? Selain di sekolahan kok. Kalau di Saya semangat nggak banyak luar ya. Dangdut ya. karena kan dangdut, Pak. Koplo, Iya. lebih ke koplo sih. Koplo semua. Koplo joget semua. Tapi lebih seneng kalau joget kita bisa. timbangannya. Iya. Kalau Timbangannya ini mainnya. kalau lagunya hardcore gitu ini Pak, sungkan teman-teman mau singan gitu. Sana ya nggak masalah sih. Iya, tapi mungkin ada Diawasi oleh guru-guru. Apa Pak Rizal ini dulu tukang mosing? Ya, wis entek samane. Lu nggak diawali saya sama sampai Pak Angga. Saiki musik aduh. Pertama ben Pak Braga lho, musik dhewe. Oh iya. Apa wong iki? musik dewi. Sekarang Bin apa namanya kalau yang perempuan ada nggak penikmat yang perempuan yang suka musik? Ambigu Penikmat perempuan lah, apa? Ambigu sekali kadang-kadang penikmat perempuan. Sing arek wedok sing seneng ngomong musik. Ah, Pak, berapa? Oh ya, masuk ke ekstra itu. Rencana dibentuk sendiri nggak untuk yang perempuan? Drummer ada yang gitaris sendiri ada yang vokalis sendiri. Terus untuk Oh ya malah sing perempuan ya? Iya, Ya, banyak perempuan. Arek iku wis cukup Mobile Legends. Iku wis hiburan. Biyen iku yo Musik musik ya memang dipakai ya dipakai minimal kali nembak arek. Iya, berarti kan minimal kita belajar gitar dan lain sebagainya. Saya itu wis enggak apa effortnya itu kayak nek aku sih nganggep turun memang untuk segi musik sendiri lo ya. Menurutku lo ya iki yo. iya, Mas. Turun nganunya, peminatnya. Minatnya turun dan terlalu banyak aliran tulisan saiki. banyak aliran. Pop ae wis dipecah popang alternatif, lalalala ye wis pakai saiki alternatif. Ya, makanya kan sekarang jarang ya kalau kalau dulu kan berapa bulan gitu wis ono apa namanya album baru dari band kayak Noah kayak Nek dulu lebih ke kreativitas, Pak. Lebih membuat karya baru yang tidak bisa dicipta orang. Nek saiki lebih ke arah ngeremik, Ya, remix. wis dirubah nada-nada ya. Remix. 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 Lebih ning kono aku ndelok, Pak. Makane ya iku mau dengan aplikasi lah iki paling ditambahin nada ngene iso enak. Biyen yo gak iso ngubah segampang itu. misalnya nggak ono kayak alat portable alat ini ya. Yo, Itu mah dikana ditutup ngomong kok langsung enak aduh. terus jadi musik bisa Yoi, sangat mudah sebenarnya. betul sekali. Ya, mencuri akhirnya mencuri karya. Mencuri karya. Oh, Terus sekarang kan lagi in-innya lagu-lagu Jawa. Kok nggak bikin Apa ya? lagu Jawa? Ada kemarin lagu Jawa, Pak. Keroncong, setengah ngerok, setengah Nggak ada alatnya. Rizal? Alatnya. Dewa. Jawa kayak
Siap. Bene apa ya sing Protestan. ya itu salah siji. Kayak banyak gitu Pak personilnya. Iya, Alat-alatnya juga iya. butuh banyak. Ada gendang, ada piano, Angklung. Ono di Malang, Tani Maju Band itu. Oh ya, Tani Maju itu. Tani Maju di Ngantang cukup terkenal. Ngantang di Singosari rame. Jadi dari dia pernah itu undang Tani Maju. Bukan sekolah yang alumni nih. Yo anak kelas 3-nya. Undang alumni Tani Maju. Alumni semangat sing Tani Maju. Ini semangatnya sendiri ngundang Brigade. Terus yang kelas 3 nih ngundang Tani Maju. Dan ramean Tani Majunya. Ya, Itu bisa diundang lagi ya. memang saya ngakui gitu. Di Malang loh ya, di Malang sekelas Malang itu lebih ke indinya daripada ke industri musiknya. Biasanya kalau kayak Brigade itu kan wis mulai masuk ke industri, ya berlabel dan lain sebagainya, dia bahkan lebih sepi, nggak punya malah jarang punya identitas. Makanya band itu kan yang bikin dia legend itu dia punya identitas. Makanya kalau bisa ada misal tadi kenapa kok nggak meloi dangdut, loh kalian sudah punya identitas, dipertahankan identitas itu sih membuat ya nanti kalian akan tetap berjaya. Saya sih lihat gitu, saat dangdut ya wes jangan dangdut aja ya apa caranya tetap konsekuen pada itunya, tapi memang itu kan tidak gampang proses. Tapi kayak gini kan suatu saat bisa jadi kan booming lagi ya. Maksudnya kalau sekarang kan grup band itu mulai meredup, kamu tuh kemungkinan tahun-tahun berikutnya, era-era berikutnya kan Muncul boy band. muncul boy band. Muncul boy band. Peringkat piro gue? Kan kayak JKT ya. NGT Pak. NGT. Gitu. Kan saiki wis ono Semangat ono dance kan. Oh iya. Collab NGT 92. Iya. Semua ada. NGT 92. NGT 92. Personilnya 92 gitu. Satu lapangan. Seangkatan langsung. Angkatan. Sih. Ayo. Nanti. NGT. ADW itu ya apa iki? Sis mah putih sih kembang. Semampu iki kudu pertahankan ini. penting anak-anak bikin dulu. Nanti untuk grup bandnya guru-guru gampang lah. Yo. Mas pengen ngembang apa Mas? Amin. Bahkan apa ini Pak? Musiknya. Kalau Samen kan sekarang didapuk menjadi pelatih ini ya, pelatih ekstra kurikuler ya. Iya. Samen kepingin menekankan apa kalau di situ anak-anak itu nanti materinya di apa gitu, atau mungkin Samen hanya ngajari terus pokoknya iso ngedrum, ada yang bisa ngedrum atau ono sing kamu khusus gitaris, atau memang nanti Samen membentuk band atau memang cuma ngajari aja. Kalau saya itu dijadiin berkelompok dulu. Biasanya anak-anak milih sendiri. Wah, Pengennya megang apa gitu. misal gitar, ya saya ajarin gitar sampai bisa minimal bisa kunci lah. Kunci itu sudah lancar. Kalau kunci itu sudah lancar. Nah, kalau sudah lancar, ini saya lepas dari kelompok nanti Terserah mereka ya. Iya. Yang penting Samen berarti di sini intinya ngajari bermain musik ya gitu kan. dari nanti kalau sudah mencoba sendiri cover lagu nanti tinggal saya Evaluasi. ya. Itu rata-rata sudah punya basic apa belum? Rata-rata ya masih basic. Apa ada yang nol putul gak roh popo terus pengen melok ngono ada enggak? Nah, betul betul ini Saya nol budel sekarang sudah bisa Grip nggak bisa. Waduh, apalagi Grip itu, C, Pak. grip D, CG. Amin. Lagi. Oh sebenarnya itu masuk di itu loh, di seni loh. Iya, kurikulum Iya, ada sebenarnya itu kalau sebenarnya. di kurikulum itu ada pelajarannya. Cuman kan di Ngantang ini yang Lebih ke seni tari yang seni seninya rupa. seni rupa ya. Tapi bisa milih kan memang Bisa. sekolah itu. Bisa. Dan seni musik ini gak terpilih. Ya. Ya karena mungkin yo basicnya juga misal kayak Pak Braga mungkin basicnya di seni rupa ya wes yang kita ambil di seni rupa. Ditekanin Pak. deh, ditekanin Iya, di situ. susah kayak misal memang seni itu kan global, bersifat global. Bagus menurut orang itu kan kadang itu menurut orang lain juga nggak bagus juga. Seni itu nggak bisa dinilai.
Ini wangel. Pemenang ya kayak ini pengalaman saja sih band ya. Band itu tadi kan banyak ya sekitar banyak. Wong kita menghandle satu bandnya itu wangel Pak. Di satu band ada misalnya ada 5 orang, mesti punya ego masing-masing. Pemenang handle semua. Menyatukan ya? Iya. Itu susah kalau nggak bisa cari titik temunya susah. Tuh. Dan wis capek sama kayak dulu di apa namanya? Ya podcast sih sama terus di yang kemarin di Semaput itu capek dulu band-bandan band-bandan mes bendino latihan. Nanti wis kerja. Sebenarnya bukan kuliah, capek sih. nikah. Lek kata aku itu sama itu wis berada di zona nyaman. Akhirnya melupakan kreasi seni sama enggak sama Enggak Pak, memang lebih ke capek. Capek itu kita wis latihan. Setelah itu mau kemana? Nah, dulu kan buat grup band kayak Noah. Iku ngomong industri Pak, kan Nah, iya. kemana misalnya? Arahnya kan nanti bisa ke industri. terus setelah kalau dulu dulu ya pernah sempat ngisi di Matos dulu kalau di Suat itu kayak ada kafe gitu ngisi di situ sering wis pernah semua sudah pernah dilakukan ya wis sudah sampai di titik tujuannya kita terus akhirnya ya wis lah kuliah wis bubar masing-masing bentar merono kerja tambah nikah tambah wis memang kalau musik itu susah kalau memang nggak punya ideologi yang kuat buat satu tujuan misal aku EDW ingin jadi terkenal nah, itu baru bisa memang kalau kita dasarnya ingin seneng ya wis itu apa yang seneng menurut kita Cuma lakukan hobi nggak arahnya nggak ke profesional. Arahnya sekedar hobi. dan itu harus dilatih Pak maksudnya setiap bulan setiap tahun itu kan mesti kayak musik baru selalu baru terus habis itu mungkin kalau zaman dulu itu cuman lagu standar grip dengan C, D, G itu wis jadi musik yang bagus sekarang kan harus mulai aneh-aneh kunci dan lain sebagainya lagu standarnya kuncinya aneh-aneh dilatih dan Berarti kan tambah kesini kan tambah sono sulit untuk untuk dijiplak. ya harusnya iya cuman itu kan nggak mudah tanya anak-anak bikin lagu itu nggak mudah dan yang menghargai lagunya kita itu ya nggak semua orang bisa dengan cepat itu sih Apa gini? Apa mungkin orang berkarya itu sekarang kan gampang dibajak ya istilahnya. Akhirnya kan apalagi kita wis kerja terus bikinnya itu sulit, bikinnya itu susah. Akhirnya lah wis jadi membaca Dijiplak. kono gini dijiplak kono. Ya. Kalau lagi kita nggak punya nama masih misal berangkat dari nol sing jiplak bensin terkenal wah itu yang susah itu Pak itu kate lapor itu pengacara Kak Dwi Apa pengacara? lu dong Kayak kenal pengacara saya. kenal backingan gua Pak pengacara Pak kalau pengacara lindungi saya ya Delak Pak. delok mesin delok Terus setelah zaman bedakan Mas ya, kita kembali. Setelah zaman bedakan anak-anak yang suka gitar ini berapa, anak-anak yang suka buat ini berapa, anak-anak yang suka apa namanya drum ini berapa itu. Banyak kan yang mana? Gitaris semua lah. Kebanyakan keyboard sih Pak. Keyboard sama vokal. Keyboard banyak. Lele upacara kamu ikut tak sing main? cinta demam panggung itu ya Panggung. halo ya Iya, kita itu nanti kesulitan juga kalau si siapa ini namanya? Wes Susomi. Susomi yang KRI. pegang keyboard. Pak Sakri Pak Munaji Yang pegang keyboard. Pak Munaji punya Bu Mimin, keyboard Bu Mimin. Pak Munaji kaki bote tok sak wong-wong. sama dicekel Pak bisa Dialek Tunan malah. Ya, yang pegang keyboard ini nanti sudah lulus kita otomatis cari regenerasi. Makanya harapannya mungkin dari sekarang ya. Ada keyboard ya? ayo Pak Rizal silakan Pak Rizal aku tak menyebutkan diriku sendiri Pak Rizal silakan Oleh aku ada di rumah itu ada, saya punya keyboard. Beneran. Kalau mau disewa ya nggak apa-apa. kalau mau aja boleh nggak kalau disewa Kalau mau itu kan bawanya ke sini kan juga. oh sewanya cuma sewa perjalanan dong Jalan perjalanan. itu saya nyewa perjalanan dong ya Terus ini Mas, kan ngajarinya cuman di ini ya. Yang sama kuasai alat musiknya gimana? Semuanya menguasai. Gitar, drum, tikung, bass. Saya awalnya ini saya karawitan. Yang belum ke band ini masih baru. Kebetulan masih gampang bisa.
Kalau ada yang mau belajar keyboard, saya panggilin ini Mas Evan. Ya. Nah, nanti ongkosnya gimana? Yang penting enggak usah, yang penting ngopi sini. Pak No Rizal. Loyal Pak. Rizal Siapa yang nyekel keuangan ya salah deh. Rizal monggo ya. Oh gitu ya berarti ya. Ya. Berarti sampean pingin satu spesial aja fokusnya di dan Saya Pak, mau nggak mau fokus dua-duanya. itu nggak sulit ah. Saya terlanjur kuliah di itu, Pak. Seni, bukan seni tari musik. Ini tari musik. Ya. Tapi nanti langsung dibagi 3. Sekarang sih ke karawitan juga. Masih. Karo Adit tuh. Kalau karawitan saya Pak. Ya ikut Adit. Kalau diajak Adit itu saya ikut. Malah kayak ya rancu ya. Apanya? Maksudnya rancu itu kayak gini. Sampean pegang di apa namanya band. Ya. Terus pegangnya di karawitan. Ada sendiri Pak. Kalau ada sendiri, Pak. Oh, karawitan itu ada ekstranya sendiri, nggak jadi satu gini. Tapi kalau collab gitu saya collab. Kalau collab itu karawitan saya yang Berarti harinya untuk ekstra juga berbeda. Karawitan tadi sama arek-arek arek-areknya, Pak. paket. Karawitan itu udah bagus. Nggak ada yang bisa. Tetap Adit ya. Ya, masih Adit sampai sekarang. Kalau ada acara apa-apa ya masih Masih Adit yang megang. Angga belajar. Ayo, aku pengen. Dan bandengan Nah. Pak. Bandengan nih. Ini serius aku pengen ngundang arek bandengan. Serius aku. Tenan ya, kan ono Ardi ya. Ardi. Ya Ardi nanti. Nah, Di Ardi. misalkan gini, pemain ada yang mewakili 1 orang, terus yang apa namanya sing iso nambah itu hukumnya Oh, Kamu 1 orang. Pak Zen Isoyu. Oh itu Pak Rizal. temen SMA ada Pak ini. GG itu. Sama. GG Paijo PS apa ya GG? PS1 loh ya PS2. Lek sekolah ngene iki angel dijak podcast isi. Iki orang ngomong plus. Mana Pak? Monggo. Sama mewakili anak sekolah sekarang. Apa Pak? Mau gila apa Pak? Ketua ini, Pak. Ketua Ini ketua ekstranya. Oh ketua ekstra. Pesan-pesan dilatih Saka yuk kok. Pesan Senang aku, Kak. saran dan Kesan-pesan saya dilatih oleh Mas Saka itu, saya itu bersyukur Pak sebenarnya, karena dilatih oleh kakak saya sendiri. Ini Mas Mudi. Iya, kakak saya sendiri. Ponakan tapi Pak, bukan kandung. Dan itu kemarin itu Mas Saka kalau setiap ada apa namanya, setiap ada pulang dari rumah itu selalu ada kabarnya Mas Saka itu. Selalu terdengar band, Mas Saka ngeband di Semangat. Ngoten Pak. Saya jadi termotivasi ikut saat itu. Oh iya, iya Mas Saka. Saat itu saja. Terus pas masuk Semangat enggak termotivasi. Gitu Pak. Terus anak-anak kalau dilatih oleh Mas Saka itu menurut saya masih banyak yang malu lah istilahnya Pak. Masih dalam hal apa? Masih banyak yang malu. Malunya itu kenapa ya Pak? Saya sendiri juga tidak tahu. Lah, Aslinya kepingin dilatih, apa malu? aslinya kepingin dilatih tapi malu sama masakannya, malu sama alumninya. Gitu Pak. Kalau saya kan enggak malu, saya kan kakaknya saya sendiri gitu. Pak. Menurut saya Mas Saka ini cool Pak soalnya. cool banget. Saya Terlalu pendiam. Dilihat dari jauh serem Pak. cara guyon saya, Pak. Jangan sedikit. Full kabeh. Terus Kelas saat ben ini full kabeh. persiapannya apa? Persiapan ada agenda event Kita terdekat. agenda terdekat. Ada persiapan nggak? Islam Mi'raj. Kalau itu ada grup sendiri Pak. Iya. Band yang di sana. Sebelahnya tukang musik itu. Iya nggak apa-apa itu kan
grup grup Ya, Astra. Nah, Iku sekarang musik untuk sing teman-teman halal. Iki musik haram. enggak maksudnya kolaborasi apa enggak ono kolaborasi menjelang Ramadan sama menjelang Kolaborasi sama kolaborasi sama Banjari. Kan kamu pernah kolaborasi sama Karawita. Sekarang kolaborasi sama Banjari. Nah, kolaborasi sama Banjari. Solawatan karo drum. Paham, Pak. Saya non. Saya juga. ya pokoknya melok ae. ngiringinya sulit Pak. Ono kan sekarang terbang sigar modern apa namanya? Apa ya sing terbang sigar modern Debu. ono drummer Ada bassnya. Saben. Bisa Sabian. Sabian. apa ya lali aku. Sabian. Memang ada Sabian. Semangat itu kan nggak ada yang kayak gitu apa. Tapi yang di ekstra ini vokalnya ini nadanya nggak tentu gitu. Ya, Ah. nadanya nggak terpatok sama kunci gitar gitu Pak. Nadanya band Kayak kol-kola. yang Pola arti tapi saya bergabung pasti kan kita saling menghargai itu ya Elak kok. kuncinya apa ya? ya Dek Gigi itu kan basisnya kan juga dari ini tapi kalau cara lagu musik kan Gigi. itu nah, Iya lagu religi tapi kan kudu katro. apa ya Lagu religi katro. Katro itu ayat-ayat Quran loh. tuh ayat-ayat Quran Anu, Kayak anu apa? nasi Daria itu. Itu susah. Ya mungkin planning bisa dibuat planning nanti ke depannya. Collab sama Sambil Banjari. belajar. collab sama Banjari collab sama kalau Oh, ditekani. eventnya kalau Pelatih eventnya. Banjari. Anu pelatih Banjari, pelatih siapa sih musik. pelatih Banjari Nggak tahu Pak saya. Gimana? Mas. Bima. Alumni pisan. tapi lewis ngene wis nah ono sing ngiringi iki ono sing ngiringi Mungkin jadi ini kayak Wali gitu. Kayak Oh, kayak Wali Pak ya. Jadi kayak gitarnya nah kan itu kreativitas ya dari Paris mau saiki pengen ini itu wis tadi campur-campur Aku malah pinginnya itu Ngantang sebenarnya punya identitas Pak. Maksudnya ya kita buat identitasnya dari situ yang kemarin dapat nilai plus itu yaitu gamelan sama musiknya. Collab. Pas kita ada tamu itu kan penilaian positif sebenarnya bagus. Nilai dari siapa? Tuh, Ibu Ani Saulina. oh yang di mimbar itu Ya. Tuh harusnya dikembangkan, soalnya dibelikan lagi ya. soalnya, ya. Rijal. Soalnya dibelikan lagi alat-alatnya. Ya percuma kita tapi alat-alatnya kurang itu kan percuma juga Pak. Itu sih kalau dari saya. itu masuk program DT apa enggak sih kayak apa namanya kayak musik kan kita bisa mementaskan pasti acara TVRI pasti acara DT itu apa ya? DT itu apa? track Apa itu? aku sih nggak paham itu mah atas masuk deh itu bisa masuk program double track Nah, nggak sih? tanyakan Karena koordinator kan- DT. karena kan itu juga bagian dari karya ini kan bagian dari karya Kalau double track itu sendiri ya. Double track itu kan program keahlian di bidang selain SMA harusnya, tapi dimasukkan ke SMA. Itu kan ya. Ini kan programnya di Jawa Timur aja setahu saya. DT. berarti lah DT itu arahnya ke bukan ke arah musik ya bukan ke arah hasil Ke- karya ya Ke keterampilan, Pak. Jadi di sini contoh aja kasih contoh DT. Contohnya membuat gitar sendiri. Nah, Nah, itu baru bisa. Bukan penggunaan gitarnya, membuat alat musiknya. Itu mungkin bisa masuk DT. Tapi kalau penggunaan alat musiknya masuk musik. DT sendiri berarti tujuannya koordinatornya sama bendara nih men. darah Nah, itu kendaranya Pak Maman. Tuh, gimana DT itu? Apalagi DT ini? Ya kan DT kan tujuannya cuma biar anak SMA itu punya pandangan kalau saya nggak kuliah itu ngapain. Nah, soft skill. Kalau mau kerja kan kalah sama anak SMK, ya biar nggak kalah ya kita fasilitasi. Tuh. Tapi kok sekarang SMA di kota juga ada DT-nya, padahal kan DT itu harusnya untuk SMA yang mayoritas siswanya jarang minat kuliah. Tapi saiki anak SMA di kota yang minat kuliahnya tinggi, ya ono DT ini ya. Jadi ya malah kalah saiki. kalah ya
Kok iso kalah maksudnya? Sekarang dari segi fasilitas bandingkan SMA Ngantang karo SMA di kota saiki. Fasilitasnya yang Letak geografis Letak juga geografis juga. membutuhkan, misal kayak membutuhkan ini di kota lebih murah, di sini ya mudah sih, cuman butuh usaha aja. Wong sekarang ada yang namanya Shopee kok. Oh iya ya. Sama Shopee aja. sponsor kita ya. Jadi Reddit lebih ke arah sana ya, enggak bukan penggunaan ya. Lebih ke arah pembuatan berarti ya. Produk. Ya segala sesuatu yang bisa Produksi. atau dibuat usaha atau masuk ke dunia kerja. Tahu saya Ngantang ini pernah buka manajemen. Awal-awal itu ada DT manajemen. Kayak enggak apa Pak? Enggak tahu deh. Enggak relate. Mari sekarang bukanya yang tata boga, tata busana. Sekarang kenapa kita bahas DT padahal bintang tamunya arek musik. Kasih berikutnya. Pak Rizal ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya tadi mau ngopi loh di sini. Teman-teman mungkin ada harapannya, pesan-pesannya untuk sekolahan. Sebenarnya diperbarui Pak Rizal. Pak Rizal. Atau untuk sekolahan, untuk teman-teman atau yang sekarang bisa iso melok ekstrakurikuler. Terasa Kalau udah Intinya kalau masuk berarti harus punya skill. enggak harus ya, Pak. Kalau itu lain itu kan melok itu kan. Kesimpulan dewi. soalnya rata-rata Saya kok dikembangkan skillnya dulu. teman-teman SMA kayaknya ikut ekstra itu supaya bisa Iya. bermusik gitu pak, yang sebelumnya nol itu. Nanti jangan khawatir ya, yang nggak bisa Ya, nanti iya. diajarin. Bisa. Yang ngajari sabar. Sabar banget. Saya dulu juga nggak bisa apa-apa. Pak. Pertama belajar itu Siapa pelatih? nggak ada. Belajar Pribadi, sendiri. yang Otodidak. angkatan sendiri. Oh, luar biasa ya. Tidak loh. Ya di ruang Iya. musik itu pak, gembrot sendiri. Tiap hari Pak. Tiap Dimarahin hari. sama Terus guru. dimarahin. Sholat ya. Nah, Belajarnya di sini untuk pengembangannya bisa lihat di YouTube atau Ya, Ya, bisa biasanya gitu. gitu pak. Kalau misal mau kerjakan lagu apa gitu, terus yang bagian sendiri-sendiri itu dikasih tahu, kamu gitar nyari melodinya ini, nyari kunci-kuncinya gitu pak. Yang ngedrum ya nyari contoh yang ngedrum. Nanti pas ketemu di studio langsung main gitu pak. jadi Iya pak. Ya nggak mesti sih Nggak Pak. mesti ya ada keliru-kelirunya Nah, dikit gitu, Pak. keliru-kelirunya kadang D minor gitu ya. Harusnya kan D minor 7. Nih. Hilang nih. Tapi sebenarnya kalau ingin bermain musik itu usia itu pengaruh tuh sih. Harusnya dari usia berapa? Kalau bisa dari Bayi. keluar lagi gitu. Nah, itu kan IPK ya, itu kan skillnya kan Pak. Katanya tuh, kamu kok bisa main dari kelas berapa? Saya mulai dari SD itu suka. Dulu. Suka ini. Sih Pak, tak kentengahi dulu ya. Ini nek menurut saya loh ya, menurut saya. Itu tadi balik lagi musik itu nggak bisa ditakar. Misal Eviko oke, Eviko jago kayak itu kan akustik ya, akustik. Ketika dia dicemplung dimasuk di grup band, Ya beda lagi. beda wesan, Bahkan bisa masuk di melodi. nggak bisa, bisa. nggak bisa, Bisa. nggak bisa. Lah dari segi alatnya itu wis berbeda. Ketika akustik ya wis khusus akustik sendiri, Kalau band akustik sendiri. lebih ke arah sendiri ya. Ya nggak Suara. harus, nggak harus sebenarnya. Tapi lebih mantapnya feel-nya itu, misal dia anak akustik gitu ya, mau disuruh band-bandan susah karena kayak band itu kan kita butuh penguasaan panggung. Kalau akustik kan ya dia duduk menikmati sambil nyanyi dan lain sebagainya. Kalau band itu kan ekspresi, itu juga pengaruh. Kalau kamu mau misalnya rock-rockan pang-pangan, headbang pun juga pengaruh. Pang-pangan biasa aja, penontonnya biasa aja. Itu sih menurut saya susah di musik itu Tempo sebenarnya. tempo. Kalau akustik itu lebih dia ya wis individu Pak, akhirnya berdirinya di individu. Kalau band kan bareng
pakai. Beda lagi sama patsu. Nanti patsu kan juga salah satu bagian musik. Dia kan berolah suara di padan suara itu. Makanya tinggal kalian tentukan arahnya mau kemana. Misal ben-benan ya wes ben-benan, alirannya opo ben-benane. Itu sih penengahnya saja. Dan belum tentu juga misal anak ben-benan wah gitarannya sampai nekek melodiane. Akustik kan belum tentu bisa. Mungkin bisa pegang cuma dasar-dasarnya aja. Terus saya pandangannya seperti itu. Terus lagi kenapa kok zaman dulu itu bukan effortnya anak band itu dipandang lebih wah cool dan lain sebagainya, karena yang memandang itu pasti tahu. Pertama kita mau latihan kayak sekarang kan ala Mas Yo Pak Angga buka YouTube iso nek biyen kan kudu golek chordnya itu harus beli buku Pak, beli buku belajarnya itu, dan itu kadang itu seminggu sekali keluar, 2 minggu sekali latihan nih kayak ya nek iso sih tuku gitar di oma tapi suaranya sing 1.000-an paling cempreng gitu nggak sesuai nadanya, nggak ada tantangannya. Makanya orang yang lihat itu ada iso band iki wah belajarnya angel, belajarnya temenanan serius dan lain sebagainya. Nek sekarang lebih ngeremehkan wah aku ya iso gitaran kayak ngono sinau di YouTube iso. Itu sih kalau saya lihatnya itu mungkin Pak Mawon mau belajar gitar mudah. Apa belajar apa? Merayu gitar. Pakai gitar itu bisa Pak, ngerayu Pak. Terus sih antara Teman-teman. Pesannya untuk anak-anak yang untuk Pak Rizal ya, alat-alatnya disediakan. Penting itu. Penting itu Pak. penunjang media ya. Iya, Media ya. Angga mungkin Ada? Kalau nggak ada, Saya tuh nggak punya basic musik sama sekali, nggak ngerti. kami aman. Ini kan malah rata-rata ngerti ya. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Saya Sony Tulung sama Tony Wakfal. Sony Sopo. Oh, lanjut Sony aja. Tulung. Ini Sony Sopo ini. Sony Erection. Yang terakhir. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.